Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Habibi, NIM 530 2019 0102, kelas IATD, akan melanjutkan materi dari Mbak Kafaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tiga materi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yang ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari sistem perpolitikan negara Indonesia. Konsepsi ini mengukuhkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Pancasila, yakni rakyat pemegang kedaulatan tertinggi pada sistem kenegaraan, sedangkan pemerintah, parlemen, yaitu MPR, DPR, DPD, dan lembaga lainnya adalah perpanjangan tangan yang menerima pelimpahan kekuasaan dari rakyat. Relasi antara rakyat dengan negara kemudian menempatkan rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara. Oleh karenanya, paradigma pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan kepentingan terbaik rakyat sebagai titik sentral dan dasar berpikir dalam kerangka bernegara. Arah kebijakan politik negara tidak boleh sampai mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Menurut Syarbaini, pembangunan bidang ekonomi pasca reformasi berorientasi pada dua hal. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang meliputi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pemerataan, dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang kedua yaitu mempercepat proses pemulihan ekonomi, pengelolaan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro, peningkatan aktivitas pengelolaan keuangan, serta penuntasan restrukturisasi perbankan dan lembaga keuangan, pengembangan ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka model dan sistem dalam pembangunan ekonomi haruslah berpijak pada nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 Pancasila, kemanusiaan, sila 2 Pancasila, persatuan, sila ke-3 Pancasila, kerakyatan, sila ke-4 Pancasila, dan keadilan, sila ke-5 Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Kaitannya Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum adalah bahwa semua produk hukum yang lahir di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti Konstitusi Dasar UUD 1945, konvensi, dan semua produk hukum lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk, tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Oleh sebab itu, substansi hukum yang dikembangkan di Indonesia tentu saja harus menggambarkan dan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat Indonesia. Menurut Syarbani, konsep awal pembangunan nasional di bidang hukum meliputi yang pertama yaitu penataan sistem
dan kelembagaan hukum dengan program pembangunannya adalah yang pertama program perencanaan dan pengembangan sistem hukum nasional, yang kedua program pembentukan dan penyusunan hukum, yang ketiga yaitu program pembinaan kelembagaan hukum. Yang kedua yaitu penegakan hukum dengan programnya, yang pertama yaitu penegakan dan pelayanan hukum, yang kedua pembinaan peradilan, yang ketiga yaitu peningkatan kualitas aparat penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum dengan programnya. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas aparatur hukum, yang kedua yaitu sarana dan prasarana hukum. Sekian, selanjutnya artikel akan dibahas oleh Mbak Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.